Materi yang pertama yakni etika dan akhlak administrasi perkantoran. Nah, sama-sama kita lihat bahwa manajemen perkantoran secara sederhana adalah seni mengelola berbagai aktivitas manajemen, administrasi, dan operasional di lingkungan kantor agar berjalan secara efektif dan efisien dengan adanya manajemen perkantoran tersebut. Nah, di sini konsep etika dan akhlak dalam Islam merupakan bagian penting dari ajaran agama yang mengatur tentang perilaku-perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, di mana itu dalam kehidupan sosial, kehidupan pribadi, dan spiritual. Nah, di dalam penjelasan itu ada etika. Nah, etika ini prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku manusia sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kita lihat dari segi akhlak. Akhlak itu berarti sama dengan perangai, perilaku kita, dan moral. Nah, di sini akhlak adalah implementasi dari etika, karena akhlak menunjukkan tingkah laku dari seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari yang diterapkan. Selanjutnya itu ada sumber etika dan akhlak dalam Islam, itu ada dari Al-Quran, dari sunnah, ijtihad ulama, dan ijma dan qiyas. Nah, di dalam Islam prinsip-prinsip jika kita lihat dari dalil-dalilnya itu ikhlas, niat yang murni karena Allah terdapat dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, adil atau berlaku adil itu terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 90, amanah atau menjaga kepercayaan itu terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 8. Nah, selanjutnya itu Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang tertinggi akhlak mulia dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memuji beliau terdapat dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, yakninya sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Selanjutnya itu ada tujuan dari akhlak dalam Islam. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan masyarakat yang harmonis, menjaga hak-hak manusia, serta membentuk kepribadian umat muslim sejati. Nah, selanjutnya itu ada contoh akhlak muslim, akhlak mulia dalam Islam. Nah, di dalam contoh-contoh akhlak mulia itu ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, contoh akhlak terpuji yaitu jujur, amanah, rendah hati, sabar, pemaaf. Juga ada akhlak tercela seperti dusta, khianat, sombong, pendendam, tergesa-gesa. Nah, dalam akhlak dan etika ini terdapat dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, An-Nahl ayat 90, Al-Baqarah 177, 153, Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Selanjutnya ada prinsip disiplin dan tanggung jawab profesional. Nah, disiplin adalah kepatuhan terhadap aturan, tata tertib, atau yang telah disepakati itu harus kita ikuti. Tanggung jawab yang profesional itu kesadaran atau komitmen dalam menjalankan tugas atau menjalankan yang sesuai dengan peran, keahlian, serta kode etik yang berlaku. Nah, di sini disiplin dan tanggung jawab dalam perspektif Islam terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103. Di sana menjelaskan bahwa disiplin, waktu, dan amanah. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab atas perbuatan terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 13. Dan setiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya. Selanjutnya itu setiap perbuatan akan diminta pertanggungjawabnya. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 36.
Nah, materi selanjutnya itu konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Nah, manajemen perkantoran itu adalah bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dan dapat memberikan dampak kelancaran pada bidangnya. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup dari manajemen perkantoran. Ruang lingkup dari manajemen perkantoran itu yang pertama adalah ruang perkantoran. Yang kedua, komunikasi, di mana komunikasi ini proses mengirim dan menerima pesan, proses yang dikatakan efektif dan dapat dimengerti, serta membuat orang mengerjakan sesuai instruksi pesan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pegawai kantor. Yang keempat itu ada perabotan dan perlengkapan kantor, ada peralatan dan mesin kantor, serta pembekalan dan keperluan tulis. Metode kerja dalam manajemen perkantoran ini mencakup pengolahan data, survei perkantoran, serta pengukuran hasil kerja, penjadwalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada warkat, ada pengawasan pejabat pelaksana. Baik, selanjutnya itu ada fungsi-fungsi manajemen dalam konteks perkantoran. Ilmu manajemen perkantoran merupakan suatu dasar dari ilmu kemanajemenan yang mengendalikan laju sistem di dalam operasional suatu organisasi yang dimana pelaksanaannya dilakukan secara efektif dan efisien. Di dalam fungsi manajemen itu ada 4, yaitu yang pertama perencanaan, planning. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan kita kerjakan ke depannya, di mana perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan dari perusahaan. Selanjutnya itu pengorganisasian. Nah, di dalam pengorganisasian ini menentukan pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya itu ada executing, yaitu penggerakan. Fungsi manajemen tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya unsur penggerakan atau pengarahan. Selanjutnya ada pengawasan atau controlling, di mana proses pengawasan dan pengendalian perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya suatu perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada model-model manajemen perkantoran modern. Nah, model manajemen perkantoran modern mengintegrasikan aspek manajerial tentang teknologi informasi, sumber daya, serta budaya organisasi, di mana ciri utama dari manajemen perkantoran adanya penggunaan teknologi digital. Dengan menghadapi model manajemen perkantoran modern, sebuah organisasi dapat meningkatkan daya saing sekaligus memberikan layanan yang efektif. Baik, selanjutnya ada perangkat lunak pengolah dokumen dan data. Nah, perangkat lunak data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri, di mana data yang disampaikan dapat berupa program atau instruksi yang sesuai diperintahkan. Manfaat atau kegunaan perangkat lunak itu yang pertama meningkatkan efisiensi kerja, yang kedua mengurangi kesalahan manual, yang ketiga memudahkan akses dan pengolahan data, yang keempat mendukung pengambilan keputusan, yang kelima meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya ada macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak sistem seperti Windows, Mac, dan Linux seperti di mana perangkat ini berperan sebagai pengendali penghubung antar perangkat keras komputer. Yang kedua itu ada perangkat lunak perkantoran seperti Microsoft Office. Selanjutnya ada web browser seperti Chrome dan lain sebagainya, di mana sebuah perangkat lunak yang bisa membawa kita mengenal dunia maya. Nah, selanjutnya ada perangkat lunak pengolah dokumen dan data seperti Word, di mana aplikasi Office yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft Word. Yang kedua ada Excel, PowerPoint, Word Perfect, OpenOffice, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sistem arsip digital dan manajemen berbasis data. Nah, sistem arsip digital dalam mendukung efektivitas pengelolaan informasi, yaitu sistem arsip digital adalah sistem mekanisme pengelolaan dokumen dan informasi yang dilakukan sebelumnya tersimpan dalam media fisik dikonversi ke format digital agar mudah diakses dan disimpan dan serta dikelola.
Nah, arsip digital adalah segala jenis informasi atau dokumen yang disimpan, dikelola, diakses dalam berbentuk digital, bukan dalam format fisik seperti kertas. Nah, tantangan dalam pengelolaan arsip digital ini, yang pertama kurangnya pemahaman tentang arsip digital, yang kedua rendahnya kemampuan sumber daya manusia, yang ketiga kurangnya fasilitas sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya manajemen basis data dalam mendukung efektivitas pengelolaan informasi, di mana fungsi utama dari database adalah menyediakan lingkungan yang efisiensi andal dalam mengolah data. Manajemen basis data itu merupakan salah satu elemen dalam sistem database, di mana database ini perangkat lunak yang memberikan fasilitas BMS. Selanjutnya itu tahapan dalam proses penyimpanan arsip berbentuk digital. Yang pertama pengumpulan bahan, yang kedua pemindaiannya, yang ketiga manipulasi format, yang keempat entry data, dan 5 koleksi. Nah, selanjutnya ada otomatis administrasi perkantoran, yaitu penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan atau mengatur pekerjaan, tidak memerlukan lagi pengawasan manusia. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi otomatisasi meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi kesalahpahaman, menghemat biaya operasional, meningkatkan produktivitas, mendukung transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya mempercepat akses informasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta meningkatkan efektivitas. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah administrasi dan teknik analisis akar, root cause analysis, di mana identifikasi masalah administrasi ini merupakan kegiatan sistematis untuk menemukan, mendeskripsikan, serta memetakan hambatan dan mengganggu kelancaran fungsi administrasi suatu organisasi. Nah, selanjutnya itu ada penerapan teknik root cause analysis RCA dalam menganalisis masalah administrasi, di mana RCA adalah suatu metode atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk menemukan penyebab utama. Manfaat yang diperoleh dari metode tersebut, yang pertama menghindari terulangnya masalah, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan yang lebih baik, serta peningkatan efisiensi produktivitas. Selanjutnya, menggali dan mengintegrasikan nilai-nilai Asmaul Husna dalam proses analisis itu, yaitu mengintegrasikan nilai keadilan, yaitu Al-Adil, mengutamakan kebijaksanaan, Al-Hakim, mendengarkan dan menghargai masukan As-Sami', memelihara rasa kasih sayang, itu Ar-Rahman. Selanjutnya yaitu teknik supervisi staf administrasi dan penyusunan evaluasi kinerja. Nah, teknik supervisi staf administrasi itu yang pertama supervisi individu, di mana dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka secara langsung dan pribadi antara supervisor dengan staf administrasi. Yang selanjutnya itu ada teknik supervisi kelompok yang dilakukan secara rapat staf yang melibatkan supervisor bersama seluruh anggota administrasinya. Nah, selanjutnya itu ada penyusunan instrumen evaluasi kinerja, di mana kinerja ini istilah populer yang di dalam manajemen, hasil kinerja, serta prestasi kerja, di mana kinerja ini aspek penting dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan itu sendiri atau suatu instansi. Nah, selanjutnya mengapa kinerja itu harus dinilai? Nah, sebagian besar pemberi kerja berdasarkan keputusan bayaran, penilaian itu memainkan proses manajemen kinerja yang diharapkan kinerja sesuai dengan sasaran. Penilaian memungkinkan pengembangan rencana defisiensi, memberikan kesempatan dalam peninjauan kader karyawan. Nah, selanjutnya ada jenis tindak lanjut dapat diimplementasikan. Yang pertama pengembangan staf, yang kedua penyesuaian komponen, yang ketiga ada perbaikan proses kerja, yang keempat itu pemberian feedback atau timbal balik konstruksi. Nah, selanjutnya langkah-langkah evaluasi. Yang pertama merumuskan masalah, menyusun instrumen data dokumentasi, mengumpulkan serta menganalisis data, dan melaksanakan tindak lanjut.
Selanjutnya itu ada data dalam instrumen evaluasi kinerja, nama organisasi, identifikasi karyawan, penilai, masa penilaian, indikator kinerja, deskriptor level kinerja, tanggapan ternilai, mode tanda tangan penilai dan ternilai, dan model evaluasi kinerja. Supervisi yang berlandaskan prinsip ilmiah berarti dilakukan secara terencana, sistematis, dan berdasarkan data dan bukti yang objektif. Prinsip profesional yang mengharuskan supervisor bersikap adil, transparan, dan menjaga etika dalam memberikan penilaian sasaran. Selanjutnya itu ada komunikasi efektif dalam konteks perkantoran. Nah, komunikasi kantor dapat diartikan sebagai proses di mana dimulai dari penyalinan ide, pengolahan data, dan menjadi informasi dalam penyampaian pesan oleh pihak-pihak yang berwenang. Nah, fungsi komunikasi perkantoran yang pertama ada fungsi kontrol, motivasi, emosi, informasi. Nah, prinsip-prinsip komunikasi ada prinsip menghargai, prinsip empati, memahami, jelas, dan rendah hati. Selanjutnya ada komponen-komponen komunikasi. Nah, komponen-komponennya yaitu sumber, pesan, media, penerima, pengaruh, feedback, serta lingkungan. Selanjutnya itu ada pelayanan komunikasi di kantor. Pelayanan komunikasi ini ada komunikasi lisan, komunikasi tulisan, komunikasi mekanis, komunikasi panggilan tugas, dan etika komunikasi perkantoran ada itu etika berbusana, etika kehormatan, jujur, empati, dan komunikasi terbuka. Selanjutnya ada manfaat komunikasi efektif. Nah, manfaat komunikasi efektif ini meningkatkan produktivitas, meningkatkan kolaborasi, membangun hubungan yang baik, mengurangi konflik, serta peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada korespondensi resmi dan etika berkomunikasi. Nah, korespondensi resmi ini sama dengan surat menyurat, di mana bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan oleh individu atau instansi dalam konteks formal. Nah, dalam bidang korespondensi resmi itu, dalam pekerjaan sekretaris itu menerima dan menyortir surat masuk, membuat dan menyusun surat keluar yang sesuai dengan konsep atau petunjuk pimpinan. Selanjutnya fungsi-fungsi surat itu ada sebagai alat komunikasi, sebagai alat bukti historis, dan selanjutnya ciri-ciri surat itu isi pesannya berupa informasi. Surat itu merupakan pesan tertulis, dan di mana di sini juga ada etika berkomunikasi. Etika itu standar perilaku yang membimbing manusia. Etika itu adalah tentang perilaku manusia yang etis. Di mana komunikasi ini cara berpikir atau komunikasi ini cara menjalin hubungan antar sesama manusia. Di mana etika komunikasi persuasif ini adalah proses penyampaian pesan antar individu, kelompok, ataupun dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya ada unsur komunikasi persuasif. Ada sumber, pesan, media, komunikan, pengaruh, feedback, serta lingkungan. Selanjutnya itu ada perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Nah, di sini perencanaan kebutuhan SDM merupakan langkah yang strategis yang dilakukan organisasi atau instansi dalam menentukan jumlah, kualitas yang mendukung kelancaran operasional perkantoran. Nah, tahapan-tahapannya yaitu analisis organisasi dan tujuan, analisis jabatan, perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, analisis pengeluaran, dan gap analisis, serta penyusunan rencana aksi sumber daya manusia. Nah, tantangan dalam perencanaan ini ada keterbatasan anggaran, perubahan teknologi, dinamika tenaga kerja, kurangnya data sumber daya manusia yang akurat. Selanjutnya, solusi dari implementasi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, mengoptimalkan pelatihan internal, menerapkan sistem informasi sumber daya manusia, perencanaan fleksibel, serta strategi retensi pegawai. Proses perencanaan kebutuhan sarana prasarana ini analisis dulu kebutuhan, evaluasi perencanaan anggaran, menentukan prioritas, serta implementasi dan pengawasan. Selanjutnya ada penganggaran dan alokasi sumber daya kantor. Nah,
penganggaran ini rencana penggunaan dana untuk operasional kantor, seperti pembelian fasilitas, pemeliharaan gedung, dan lain sebagainya. Nah, alokasi sumber daya kantor ini proses strategis pendistribusian sumber daya yang tersedia, termasuk tenaga kerja, dana peralatan, teknologi dalam berbagai kegiatan atau proyek di dalam kantor agar tujuan organisasi itu tercapai. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dari penganggaran. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas, efisiensi, prinsip disiplin, keberlanjutan, keadilan, prioritas, serta prinsip realistis dan rasional. Nah, selanjutnya ada langkah-langkahnya, yaitu menentukan pedoman anggaran. Selanjutnya ada tahap persiapan, penentuan anggaran, serta pelaksanaan anggaran. Nah, selanjutnya itu ada metode penganggaran. Metode penganggaran tradisional, berbasis kinerja, berbasis nol, berdasarkan program, anggaran inkremental, dan partisipasif. Nah, tantangan dalam penganggaran dan alokasi sumber daya kantor ini yang pertama, keterbatasan dana, perencanaan yang kurang matang, perubahan prioritas organisasi, keterlambatan realisasi anggaran akibat prosedur birokrasinya itu panjang dan lemahnya sistem evaluasi. Nah, cara mengatasinya, yang pertama meningkatkan perencanaan berbasis data, menetapkan prioritas kegiatan supaya dana difokuskan pada program yang penting. Selanjutnya meningkatkan transparansi, melakukan evaluasi, penyesuaian anggaran, dan menumbuhkan budaya efisiensi. Selanjutnya ada tren teknologi terkini dalam manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran itu adalah ilmu yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Semua hal itu berhubungan dengan data dan informasi bisnis dalam sebuah perusahaan. Nah, peranan teknologi, yaitu teknologi dalam manajemen perkantoran adalah pemanfaatan perangkat keras, lunak, dan jaringan komunikasi untuk mendukung kegiatan administratif. Selanjutnya itu pemanfaatan teknologi yang berbasis komputer untuk membantu kantor beroperasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada tren teknologi terkini dalam perkantoran, ada e-office, yaitu suatu sistem yang berhubungan dengan administrasi secara memusatkan komponen-komponen sebuah organisasi. Yang kedua ada digitalisasi dokumen, di mana salah satu proses mengubah dokumen atau arsip konvensional ke dalam berbagai bentuk dalam media dokumen arsip. Ada AI, manajemen security, ada penggunaan kerja fleksibel, dan ada tantangannya, di mana tantangan bisnis di era digital yang terjadi pada perkembangan teknologi, yaitu meningkatnya ancaman keamanan, persaingan yang ketat, perubahan tren teknologi, keamanan, kepercayaan pelanggan, kepatuhan hukum, dan skalabilitas. Nah, dampaknya ada dua, dampak positif dan negatif, di mana dampak positifnya menghemat biaya, menghemat waktu, tenaga, memudahkan pengendalian dan keterbatasan atau ketepatan. Selanjutnya memudahkan pengawasan. Selanjutnya ada dampak negatif. Nah, dampak negatif ini tingkat penyusutan dari beberapa itu cukup tinggi, memerlukan biaya yang tinggi, serta sulit mendapatkan operator yang perlu biaya, serta sulit mengadakan pemeliharaan atau perbaikan.